Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, para peserta webinar menciptakan budaya positif di ruang virtual. Terima kasih saya sampaikan atas partisipasinya dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas semangat Bapak Ibu semua bergabung dalam kegiatan ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi praktik baik terhadap tentang bagaimana menciptakan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah karena kita sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Fatmawati Ningsih dari UPTD SMPN 1 Sokobana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sampang. Pada saat ini saya bersama rekan saya Bapak Yoyon Sugiono dari UPTD SMPN 2 Cerni, yang mana beliau juga merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang. Kami berdua juga merupakan pengurus komunitas Belajar ID Kabupaten Sampang. Itulah kenapa kegiatan ini kami membawa nama komunitas Belajar ID Kabupaten Sampang dan ini merupakan kegiatan pertama dari komunitas Belajar ID Kabupaten Sampang. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sekolah merupakan rumah kedua bagi kita, khususnya bagi peserta didik, yang mana di sana harus tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram, sehingga dapat memaksimalkan tujuan pendidikan, dapat memaksimalkan tercapainya tujuan pendidikan. Itulah hal yang merupakan urgensi dari materi kita hari ini, yang mana budaya positif jika kita bisa terapkan di sekolah, maka peserta didik atau murid akan bisa belajar dengan nyaman, sehingga dapat mendukung pada pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal, yaitu mengantarkan murid pada kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Materi kita hari ini Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya untuk di lingkungan sekolah, tapi juga bisa diterapkan di lingkungan di rumah dan juga di lingkungan kerja, seorang atasan terhadap bawahan. Bagaimana cara menerapkan budaya positif. Baik, langsung saja Bapak Ibu, karena ini Bapak Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan tidak bisa hadir di awal, tapi insya Allah beliau bisa hadir, tapi mungkin kami rolling waktunya karena beliau masih ada acara, mungkin nanti di tengah-tengah kegiatan bisa hadir sehingga apa? Beliau bisa memberikan sambutan kepada kita. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum acara kegiatan ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk mempersiapkan diri.
Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah sambutan. Namun karena Bapak Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum bisa hadir karena beliau masih ada acara, ini maka untuk kegiatan akan kami rolling. Kegiatan berikutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Yoyon Sugiono SPDGR yang meliputi materi 3 materi ya Bapak. Nanti Bapak bisa ingin menyampaikan sendiri. Baik, saya persilakan kepada Bapak Yoyon Sugiono SPDGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan apa yang sudah kami dapatkan dari guru penggerak, yaitu menciptakan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, tidak kenal tidak sayang, perkenalkan profil singkat saya. Nama saya Yoyon Sugiono SPDGR. Saya lahir di Sumeneb tanggal 5 Mei 1985 dan saya merupakan guru matematika di SMPN 2 Jerngi dan merupakan ko-kapten belajar AI di Kabupaten Sampang, dan juga pernah menulis soal ujian nasional mata pelajaran matematika SMP tahun 2018-2019 oleh Puspendik. Kemudian mendapatkan penghargaan oleh Bupati terhadap guru berprestasi pada Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018, menjadi penelaah soal ujian nasional mata pelajaran matematika SMP tahun 2019, kemudian menjadi penulis soal asesmen kompetensi minimal numerasi SD tahun 2020, dan merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang. Materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu ada 3. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Materi 4, 5, dan 6 akan disampaikan oleh Bu Fatmawati Ningsih. Materi pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif
itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Sedangkan disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, maupun hukuman. Disiplin positif melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Ini adalah dokumentasi keyakinan kelas yang Bu Fatma lakukan di sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini diawali dari sebuah kesepakatan yang diakhiri dengan sebuah keyakinan. Kemudian materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Yang mana motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini salah satu contoh motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi alasan atau teori motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian teori yang kedua terkait juga dengan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Lalu bagaimana dengan motivasi internal? Jadi untuk motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya merupakan dihukum oleh penghargaan. Ada 8 item efek dari penghargaan atau apa yang diakibatkan oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu yang pertama. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Yang ketiga adalah penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan hukum. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi dalam diri. Kemudian materi berikutnya yaitu terkait dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, jadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini akan memperbaiki sebuah hubungan Bapak. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan karena dipaksa, namun karena tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi akan merefleksikan kepada dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi akan kembali ke kebutuhan dasarnya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tergantung dari karakternya masing-masing. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itulah 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan lingkup yang paling kecil Bapak Ibu, dengan harapan bahwa dengan adanya keyakinan kelas maka akan terjadi lingkungan yang positif. Setelah terjadi lingkungan yang positif maka akan menjadi sebuah budaya yang positif juga. Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan dijawab di dalam hati Bapak Ibu atau ditulis di chat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau tujuan kita Bapak Ibu, alasan kita menggunakan helm itu karena kesehatan, karena tidak ingin kita celaka atau ingin keselamatan, maka itu merupakan motivasi intrinsik. Namun apabila menggunakan helm tersebut dikarenakan atau dengan alasan takut ditilang atau mungkin karena takut ada polisi, maka itu motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Ini merupakan pengertian atau definisi keyakinan dan peraturan Bapak Ibu, bahwa keyakinan adalah sebuah sikap yang terkumpul karena terbukanya perasaan, keinginan, ketidakingginan dalam diri seseorang. Sedangkan peraturan adalah sebuah perangkat yang berisi sejumlah aturan untuk mengatur dan mengikat seseorang dengan adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Itu yang pertama. Jadi ada curah pendapat. Kemudian yang kedua, setelah adanya curah pendapat, mencatat semua masukan di kertas atau di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut.
Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan cara mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas, kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Kemudian setelah menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu harus meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat karena mungkin masih ada kalimat aturan di dalamnya. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan yang nantinya akan membentuk suatu keyakinan. Kemudian setelah itu tinjau ulang keyakinan yang sudah dibuat karena dikhawatirkan masih ada peraturan atau mungkin kalimat-kalimat negatif yang masih muncul di sana. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Bahwa peraturan itu selalu contoh ya, kesepakatan yang sudah dibuat, maka keyakinan kelasnya seperti apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan keyakinan menghormati orang lain. Itu yang bisa dibuat keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, adanya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, itu keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke umum Bapak Ibunya. Jadi gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, di sini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih spesifik, namun keyakinan kelas itu lebih umum, tidak seperti detail peraturan. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah ada beberapa tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu bisa tulis di chatnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Oke. Silakan coba dijawab dulu Bapak Ibu. Nah, dan kita coba lihat seperti apa sih jawaban, apakah ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Tindakan 1 sampai 3 itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian tindakan yang 4 dan 5 merupakan konsekuensi. Tindakan yang ke-6 merupakan hukuman dan yang ke-7 adalah konsekuensi. Silakan dipahami, dicermati dulu Bapak Ibu terkait dengan tindakan ini, lalu kemudian kenapa hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan hukuman itu juga membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu kemudian hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu merupakan paksaan. Sedangkan konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi merupakan hanya ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi bukan untuk selamanya, namun sementara, time out. Jadi dalam jangka waktu pendek, Bapak Ibu. Namun hukuman itu dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu yang lama. Nah, itulah Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi 4, 5, dan 6 saya kembalikan kepada Bu Fat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Pak Yoyon. Ini untuk Bapak Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sepertinya belum bergabung. Bapak nanti mungkin jenengan bisa sambil lalu memantau. Jika memang beliau sudah ada di room, nanti bisa sambil lalu langsung dipersilakan untuk memberikan sambutan. Saya langsung saja dalam rangka efektivitas waktu. Oke, baik. Mohon izin share screen. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sudah tampil ya, Pak Yoyon? Cek, suara saya terdengar? Ya, tampil, Bu. Baik, langsung saja saya mulai, Bapak. Saya melanjutkan materi dari Pak Yoyon tadi. Kami di sini ditugaskan untuk mendiseminasikan 6 materi. Jadi kami langsung bagi dua. 1 sampai 3 itu disampaikan oleh Pak Yoyon, kemudian 4 sampai 6 saya. Ini sebentar. Ya, cek suara saya terdengar, Pak Yoyon? Terdengar, Bu, terdengar. Baik, tadi mohon maaf sempat terpental tadi mungkin sinyal. Baik, Bapak Ibu, langsung saya mulai melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Yoyon. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Saya kebagian menyampaikan materi yang nomor 4 sampai nomor 6 karena kami memang ditugaskan untuk mendiseminasikan 6 materi, 1 sampai 3 materi. Namun sebelumnya perkenalkan dulu profil singkat saya ya, seperti yang Pak Yoyon sampaikan barusan, bahwasanya tidak kenal maka tidak sayang. Saya adalah guru matematika di SMPN 1 Sokobanah ya. Ini belum saya ganti nih. Lupa tidak saya ganti. Kemarin profil ini saya pakai ketika mengisi di kegiatan PKBSD. Kebetulan saya masih di SMPN 2 Ketapang.
saya baru 2,5 bulan di Sokobana 1. Jadi sekarang ini saya resmi menjadi guru matematika di SMPN 1 Sokobana. Kemudian pengalaman kerja saya pernah menjadi instruktur nasional guru pembelajar pada tahun 2016. Kemudian menjadi guru inti program pendidikan kompetensi pembelajaran PKP yang waktu itu pesertanya adalah guru sasaran, atau kalau dulu kan ada guru pembelajar, berikutnya ada guru sasaran. Nah, sekarang ini ada guru penggerak. Kemudian pada tahun 2021 kemarin saya berguru sama Pak Yoyon dan menjadi Google Master Trainer level 1 batch 5. Kami seangkatan, enggak ya, kami tidak seangkatan, saya batch 5, Pak Yoyon batch 4. Jadi saya berguru sama beliau. Kemudian saat ini saya menjadi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang. Baik, langsung saja Bapak Ibu, materi yang nomor 456 ini meliputi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ini kaitannya dengan restitusi yang disampaikan oleh Pak Yoyon tadi. Namun di sini saya lebih fokus pada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam tentang segitiga restitusi, yaitu suatu cara dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita di sekolah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Namun sebelumnya ini saya mau mendengar suara Bapak Ibu ya, karena dari tadi sepertinya sunyi senyap. Ini saya ada kasus Bapak Ibu. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Sebutlah namanya Tony. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan. Cek Pak Yoyon, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Baik, saya lanjut. Dengar. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini sering usil minta bekal makan siang temannya. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, seperti Ibu yang dialami oleh Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo yang mau memberikan jawaban atau komentar, boleh raise hand, kemudian di-on-kan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Marhumi. Monggo Ibu, di-on-kan mikrofonnya. Ya, terima kasih Kira-kira. banyak, Bu. Ya, terima Oke, kasih banyak, monggo. Bu, Pak Yoyon. Sebelumnya saya minta maaf karena kameranya saya nonaktifkan, Bu. Oke. Ya. Monggo Ibu. Ya, mungkin saya di sini hanya memberikan sedikit saja pandangan saya terkait permasalahan yang sesuai dengan wacana, bahwa mungkin ya Bu, menurut saya yang pertama itu kita harus mendekati si Doni secara personal, menanyakan apa sih yang menyebabkan Doni berbuat seperti itu sama temannya? Apakah ada masalah internal dalam dirinya atau bagaimana? Kemudian kira-kira setelah berbuat seperti itu, ada tidak dampak negatifnya, dampak positifnya untuk si Doni, ataupun dampak negatifnya untuk temannya yang sering diganggu? Maksudnya supaya si Doni ini kita ajak untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya sebenarnya, untuk menyadarkan. Jadi tidak langsung menghukum begitu saja, tapi kita mungkin memberikan gambaran bahwa kalau kamu berbuat seperti ini terus, tentu akan merugikan teman kamu dan juga diri kamu sendiri. Itu aja mungkin, Bu. Baik, luar biasa sekali jawabannya, Bu Marhumi. Boleh tahu dari SD mana? Saya dari SMPN 13 SMP. Konawe Selatan, Bu. SMPN 13? Konawe Selatan.
Oh, dari luar ini ya, dari luar pulau berarti. Iya, Bu. Ibunya, guru penggerak juga? Ini lagi mengikuti, Bu, pendidikan Oh sementara. oh begitu. Jadi juga sama-sama angkatan 6? Angkatan 7, Bu, sekarang. Oh, angkatan 7. Iya, Betul Bu. sekali ya Ibu, luar biasa jawabannya. Jadi, dengan materi yang akan kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu nanti akan tahu apa sih sebenarnya alasan Doni melakukan hal itu, kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang disebutkan oleh Dr. William Glasser ya. Beliau adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu meliputi 5 hal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan bahwa, oh berarti si Doni tadi itu kira-kira lagi memenuhi kebutuhan apa, dalam hal apa gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian ini survival ya, kemudian yang kedua, kebutuhan disayangi dan diterima, love and belonging, kemudian yang ketiga, penguasaan, power, yang keempat, kesenangan atau fun ya, kalau istilah ininya, yang kelima adalah freedom atau kebebasan. Jadi kira-kira yang dilakukan Doni tadi, menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar yang mana kira-kira? Monggo silakan yang mau berpendapat. Boleh angkat tangan kemudian di-on-kan mikrofonnya. Kira-kira masuk pada kebutuhan dasar yang mana? Apakah bertahan hidup, disayangi dan diterima, penguasaan, kesenangan, apa kebebasan? Monggo Bapak Ibu. Baik, lanjut saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan sendiri kira-kira kebutuhan dasar yang mana. Menurut Dr. William Glasser, segala tindakan atau hal yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Tujuannya adalah dalam rangka pemenuhan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup, atau kebutuhan disayangi dan diterima, atau penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh Dr. William Glasser itu mesti punya tujuan, yaitu memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Pasti mengarah ke sana. Baik, saya lanjutkan ke poin yang pertama, yaitu survival atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Jadi ini bersifat fisiologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi untuk bisa diterima dalam satu kelompok itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika misalnya kita tidak diterima oleh satu kelompok, pastinya kan akan ada kegelisahan, ada rasa tidak nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi untuk tetap eksis gitu ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya orang-orang yang seperti ini biasanya memiliki semangat untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baru, kemudian untuk senantiasa melakukan hal yang lebih baik dari yang lain. Biasanya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Kebutuhan dasar freedom ini kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
dalam kebutuhan dasar freedom ini, kalau kita berbicara murid ya, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah dipilihnya. Artinya murid tidak hanya diberi kebebasan memilih, tapi juga bisa harus mempertanggungjawabkan atas pilihan yang dia pilih, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah penguasaan. Sebentar. Tadi penguasaan ya, kesenangan ini seharusnya. Kesenangan, maaf, ini kesenangan Bapak Ibu. Ini saya tadi copy paste. Jadi kesenangan atau fun ya. Ini nanti tak perbaiki dulu ini. Tadi saya copy paste. Kesenangan atau fun. Jadi manusia akan cenderung mempunyai kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa dengan kelompoknya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, coba ini saya punya satu, sebentar ya. Ini satu contoh. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia mengadu dan menangis pada ibunya, bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa? Ini sebenarnya mau saya slideshow ya, seharusnya tidak muncul ini. Tapi karena slideshow membuat laptop saya lemot, jadi ini saya langsung tampilkan seperti ini. Menurut Anda, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Dinda itu ditanya sama ibunya di rumah, kenapa gitu. Dia jawabnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi Dinda dalam kasus ini berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut pada materi yang kedua tentang restitusi 5 posisi kontrol. Ini coba saya slideshow. Nah, ini bisa ya. Halo, cek Pak Yoyon, bisa ya? Terlihat slideshow saya? Alhamdulillah tadi mungkin agak loading. Nah, Bapak Ibu, ini Dr. Diana Gosen ya. Diana Gosen ini adalah, belum Pak? Sudah muncul? Nah, ini makanya ini agak lemot Pak, sehingga saya tidak ini. Sebentar ya. Tidak apa-apa ya, seperti ini saja, soalnya lemot kalau saya slideshow. Ini Diana Gosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini menuliskan bahwasanya berdasarkan teori kontrol yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoyon tadi, beliau menyebutkan bahwa ada 5 posisi kontrol berdasarkan riset dan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser yang sudah disampaikan oleh Pak Yoyon barusan. Diana Gosen ini menyimpulkan bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang meliputi 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Sengaja saya posisikan seperti ini Bapak Ibu, karena ini ada levelnya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah bisa memposisikan Bapak Ibu sebagai guru dalam posisi manajer, maka Bapak Ibu sudah berada di posisi paling ideal. Makanya ini di penghukum ini kita kan masih cenderung ya, selama ini seperti yang dikatakan Pak Yoyon, selama ini kalau ada siswa melanggar, kalau ada siswa berbuat salah, mesti kita lebih identik dengan menghukum. Padahal sebenarnya itu merupakan sesuatu yang efek negatifnya lebih besar karena lebih melekat dalam diri anak. Di atasnya lagi ada pembuat rasa bersalah. Di atasnya lagi Bapak Ibu bisa memposisikan sebagai teman dan pemantau. Ini sebenarnya posisi yang masih bisa direkomendasikan Bapak Ibu. Cuma paling direkomendasikan ini adalah posisi manajer. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi bisa fisik ataupun kalimat, seperti itu Bapak Ibu. Seorang penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi posisi hukuman posisi
penghukum itu menganggap bahwa harus ada sistem yang lebih ketat lagi nih, seperti itu. Kemudian berikutnya, seorang penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara, pelajaran gratis atau ada satu cara murid-murid bisa patuh aturan, yaitu dengan cara menghukum. Jadi seorang penghukum biasanya apa namanya, bisa ditawar, harus dihukum seperti itu, entah itu hukumannya fisik maupun verbal. Kemudian yang keempat, seorang penghukum juga senantiasa menggunakan suara yang tinggi biasanya Bapak Ibu, bentak-bentak biasanya. "Hei kamu," biasanya gitu ya. Kemudian juga bahasa tubuhnya juga ini cenderung matanya melotot, jari-jari nunjuk-nunjuk seperti itu. Itu ciri-ciri posisi guru dengan posisi penghukum. Ini tidak hanya guru ya Bapak Ibu, bisa juga diterapkan di rumah, biasanya orang tua sama anaknya gitu ya. Nah, ternyata posisi ini berada di posisi paling bawah Bapak Ibu. Kenapa dikatakan berada di posisi paling bawah? Karena efek negatifnya ini sangat besar. Apa efeknya? Kemungkinan murid akan marah dan mendendam serta atau bersifat agresif Bapak Ibu. Salah satu contoh misalnya ada anak ya datang terlambat, kemudian kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Udah kalau sudah penghukum, udah bentak-bentak, matanya melotot, kemudian sambil nunjuk-nunjuk, "Kamu tuh tiap hari datang telat," dan sebagainya misalnya ya. Maka bisa jadi sesudah duduk di kelas, sesudah Bapak Ibu marah-marah itu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih buruk lagi sepulang murid tersebut akan ketika melihat motor atau mobilnya Bapak Ibu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa juga mengulangi kesalahan yang sama. Jadi juga di situ akan ada juga rasa malu karena dimarah-marahi, dendam dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi makanya ini posisi penghukum dianggap posisi paling ya, paling bawah. Kemudian kemarin waktu saya kan sudah pernah melakukan aksi nyata juga Bapak Ibu. Kelas kami juga bergabung, alhamdulillah mendapat dukungan dari Capdim kemarin. Ada yang tanya, "Bu, sepertinya posisi penghukum ini masih lebih efektif Bu daripada ini," katanya begitu. Anak-anak itu malah lebih 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 taat kalau dihukum, bilang seperti itu. Jadi saya coba luruskan, iya Pak memang, untuk meluruskan kayu yang bengkok, kalau kita paksa dengan kekuatan tenaga sekeras ini, dengan dipaksa dengan kekerasan, maka kemungkinan akan patah seperti itu. Tapi kayu yang bengkok jika misalnya kita luruskan pelan-pelan, bisa ini luruskan pelan-pelan itu dalam posisi manajer maksud saya. Maka nanti bisa suatu saat intinya tujuannya jangka panjang seperti itu. Oke lah mungkin bisa ya taat atau ikuti aturan sejenak dengan posisi penghukum. Namun ketika misalnya apakah ada jaminan anak itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Apakah ada jaminan anak itu tidak menendam atau tidak merasa marah, jengkel dan kecewa kepada kita? Itu Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ya, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat pada anak, lesu, melemah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya bahasa yang digunakan tuh gini, "Ayolah nak, masa kamu nggak kasihan sama ibu?" Ini juga sering saya ambil Bapak Ibu, biasanya kalau kalian mau melakukan kesalahan, cobalah ingat sama orang tuanya. Apa kalian nggak kasihan sama mereka, banting tulang. Biasanya gitu. Saya biasanya selama ini gini. Jadi saya lebih cenderung ke posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga dirasa tidak ini Bapak Ibu, tidak kurang bagus juga. Kenapa? Karena dampaknya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi intinya dengan mengambil posisi pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa down Bapak Ibu. Tidak optimis lagi, "Oh iya ya, berarti saya sudah membuat kecewa mereka," gitu. Jadi ini efeknya, kurang bagus juga berarti. Kita lanjut pada posisi yang ketiga karena materi masih banyak ya Bapak Ibu. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid sesuai dengan persuasi, melalui persuasi. Nada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi nanti akan saya kasihkan contoh ya Bapak Ibu, bagaimana cara mensimulasikan 5 posisi kontrol ini. Barangkali nanti bisa di-share di grup. Saya lupa tadi tidak melampirkan di sini. Jadi dalam posisi teman ini ada 2 dampak positif negatif Bapak Ibu. Di level yang ketiga ada posisi teman, namun di sini masih ada dampak negatifnya. Dampak positifnya dulu ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru dan akan terjalin hubungan baik antara guru dengan murid. Jadi bagaimana berteman seperti itu. Kemudian adakah dampak negatifnya? Ada. Jika suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan kecewa, cenderung tidak mau lagi berusaha, dan murid akan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk semua guru. Jadi dia itu akan merasa dekat hanya dengan guru tertentu. Misalnya saya yang memposisikan sebagai teman, maka murid itu akan dekat dengan saya. Belum tentu dekat dengan Pak Yoyon, belum tentu dekat dengan Bapak Ibu guru yang lain. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau ini berarti melaksanakan tindakan mengawasi Bapak Ibu. Jadi ini sudah hampir mendekati ke manajer, ke posisi paling ideal. Posisi pemantau ini akan beracuan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku orang. Maksudnya begini, contoh ya, misalnya ada anak telat. Itu biasanya posisi pemantau ini gini, akan menyebutkan data di pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Sekarang kamu telat, kemarin kamu sudah tidak mengerjakan tugas, kemarin lagi kamu telat. Jadi posisi pemantau ini akan cenderung menyampaikan catatan atau data autentik tentang perilaku anak itu, seperti itu Bapak Ibu. Posisi pemantau akan menggunakan dada suara yang datar dengan bahasa tubuh formal. Jadi tidak memelas, suaranya tidak dilembut-lembutkan, tidak. Namun di sini juga masih ada dampak Bapak Ibu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi sudah lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini terkait dengan materi yang ke-6, ya. Tadi kan ini yang untuk posisi kontrol kan materi ke-5. Untuk yang ke-6 nanti segitiga restitusi. Ini terkait dengan posisi manajer Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berada atau memposisikan diri sebagai manajer, maka Bapak Ibu nanti otomatis akan menerapkan segitiga restitusi seperti materi yang akan saya sampaikan di materi yang ke-6. Kemudian di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Guru dalam posisi manajer akan menggunakan bahasa secara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat pada murid. Jadi biasanya kalau posisi manajer itu begini Bapak Ibu biasanya. Ayo, ini terkait juga dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoyon tadi. Kamu masih ingat enggak tentang posisi kontrol tentang keyakinan kelas yang sudah di ini? Oh ya. Sebentar. Ya. Tampil, Pak? Cek Pak Yoyon. Tampil, Pak? Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Guru dalam posisi manajer akan menggunakan nada suara tulus ya, bahasa tubuh juga tidak kaku dan mendekat pada murid. Jadi biasanya dalam posisi manajer ini Bapak Ibu guru biasanya menggunakan bahasa begini, sesuai dengan materi yang sebelumnya ya tentang keyakinan kelas. Kamu masih ingat enggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin misalnya. Jadi mesti dikembalikan ke situ. Kemudian juga biasanya dikembalikan lagi kepada siswa. Iya misalnya, iya saya ingat Ibu apa misalnya terkait dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Terus langkah selanjutnya apa? Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nanti detailnya di segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya, untuk penerapan bagaimana Bapak Ibu guru posisikan diri sebagai seorang manajer.
Cek, Pak Yoyon, suara saya terdengar? Baik, lanjut ya, berikutnya. Ini Bapak Ibu, perbandingan antara posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini bisa Bapak Ibu nanti ini ya, bisa di ini sendiri nanti saya share materinya. Yang perlu digarisbawahi, ini juga nanti ada contoh ini Bapak Ibu, bagaimana seorang guru memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ini ada nanti saya share materinya. Kemudian poin pentingnya adalah Bapak Ibu, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Jadi disinilah poin pentingnya. Posisi manajer merupakan posisi yang sangat disarankan bagi kita sebagai seorang guru. Kenapa? Karena di situ kita secara tidak langsung mengarahkan murid untuk bertanggung jawab, kemudian mencari solusi atas apa yang telah dia perbuat, seperti itu. Dan pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, seperti itu. Diawali dengan pembuatan keyakinan kelas seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoyon tadi. Baik, berada di materi yang terakhir yaitu tentang budaya positif terkait segitiga restitusi. Nah, segitiga adalah menstabilkan identitas segitiga restitusi, Bapak Ibu. Cara untuk mengatasi atau mencari solusi terhadap permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan materi keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoyon, sekaligus dengan materi posisi manajer tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi apa biasanya perkataan ini tujuan untuk menstabilkan identitas? Ini ya, merasa gagal. Jadi awalnya kan dia tuh merasa gagal karena melanggar peraturan. Maka dia itu biar berbuat menjadi positive thinking terhadap dirinya. Biasanya guru perkataannya ini yang dikatakan Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang artinya membesarkan jiwa anak, walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Namun tidak dibiarkan berbesar hati, kan seperti itu. Nanti diarahkan bagaimana untuk tidak bisa melakukan kesalahan lagi pada tahap berikutnya. Jadi tahap pertama menstabilkan identitas. Biasanya guru mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, Nak, misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna, Nak, gitu misalnya. Atau Bapak Ibu juga dulu sering berbuat seperti itu, misalnya. Artinya dibesarkan dulu hatinya anak mereka agar mereka tidak merasa down. Ini kebalik dari posisi membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu juga, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya. Atau yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi membesarkan, menstabilkan identitas. Sekalipun anak tersebut sudah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Tujuannya apa? Untuk membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi ini, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, bahwasanya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 5 hal tadi.
Biasanya apa yang dikatakan guru ketika melakukan validasi kebutuhan ini? Yang pertama kamu bisa saja kan, contohnya ini ya Bapak Ibu ya, jadi redaksinya nanti bisa sesuai dengan bahasanya Bapak Ibu. Sebentar, ini tulisannya agak saya kecilkan dulu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu. Atau biasanya apa alasan kamu melakukan hal ini, nak, misalnya. Atau intinya menanyakan kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi, seperti itu Bapak Ibu, untuk validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi biasanya apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran misalnya? Atau misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati kemarin misalnya. Jadi dikembalikan lagi kepada kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama dengan murid-murid kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya lagi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa kira-kira misalnya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, disinilah kemudian guru di akhir mengarahkan kamu harus apa. Apa tindakan kamu agar hal ini tidak terulang lagi misalnya. Jadi dikembalikan pada motivasi intrinsik seperti yang disebutkan oleh Pak Yon, bukan motivasi karena hukuman, bukan motivasi karena penghargaan, bukan motivasi karena orang lain, karena luar, tapi memang karena dalam dirinya sendiri anak sudah punya motivasi intrinsik untuk menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Karena apa Bapak Ibu? Jika motivasi intrinsik itu sudah muncul dimanapun anak berada, maka mereka akan melaksanakan budaya positif seperti itu. Jadi tidak karena takut sama siapapun, tidak karena ingin dikasih hadiah seperti itu Bapak Ibu. Di dalam Islam pun juga kan kita sudah diajari tidak boleh ria kan seperti itu. Artinya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nanti akan saya share ya Bapak Ibu seperti apa segitiga restitusi. Ini sumbernya dari Kementerian, dari LMS yang sudah kami terima di materi pada materi pada materi guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan aksi nyata yang telah saya lakukan. Tadi sebenarnya udah disinggung ya sama Pak Yoyon tentang keyakinan kelas. Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Saya berhenti share screen dulu untuk yang ini. Ini bisa langsung saya klik, cuma kayaknya lemot Bapak Ibu. Maka langsung saya kasih filenya. Ini soalnya bentuknya docs dokumen. Kemarin saya tunjukkan pada pendamping individu saya, pada PP saya, pengajar praktik saya. Ini saya berhenti share screen dulu, saya ganti ke yang mana ya, yang Microsoft Word. Nah ini Bapak Ibu sudah saya terapkan. Kebetulan di sekolah saya yang baru saya langsung dipercaya untuk jadi wali kelas. Nah alhamdulillah kebetulan ini saya gitu. Jadi di awal kemarin waktu saya baru menerima materi ini langsung saya terapkan Bapak Ibu. Jadi ini langkah-langkah bagaimana merumuskan keyakinan kelas di kelas 7C, kelas yang saya ampu atau kelas yang saya menjadi wali kelasnya gitu Bapak Ibu. Langkah pertama saya mempersilahkan semua murid saya kelas 7C untuk bercurah pendapat tentang peraturan atau keyakinan yang perlu kita raih, peraturan yang perlu kita sepakati. Seperti yang dikatakan Pak Yon tadi, misalnya tentang kebersihan, tanggung jawab, tentang kedisiplinan dan sebagainya. Kemudian mereka mencatat Bapak Ibu, mencatat hasil masukan-masukan dari warga kelas 7C ini di kertas besar, di mana semua warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Jadi mereka menulis di kertas kecil dulu ini Bapak Ibu, kemudian ditempel di sini. Jadi ini hasil aspirasi atau usulan dari semua warga. Ini kebetulan siswa saya ada 26 orang. Kemudian ini prosesnya ya, ini dijadikan satu. Kemudian dari 26 kertas kecil ini saya peras menjadi
berapa ini 6 kayaknya. 7. Pak Yayan, sebentar. Saya tadi menjelaskan sampai apa, saya tidak sadar kalau ternyata saya terpental, Pak. Sampai apa tadi, Pak? Sampai Pak Yayan, ya Bapak Ibu, Pak Yayan, saya terpental lagi, ya Allah. Bentar Pak, ini kedengeran suara saya ya? Ya, Kak, saya lanjutkan dulu ya, tadi saya sampai mana Pak? Untuk yang Microsoft Word itu, yang perumusan keyakinan kelas? Sudah belum? Oke, bentar ya. Bentar ya Pak, ini aduh kendalanya. Bentar. Ini tadi sampai Menulis 26 kartu, Bu. kartu? Iya, kartu peserta didik tadi. Tulis apanya? Pendapatnya masing-masing gitu. Sebentar ya.
Tuh, ya bukan PowerPoint berarti Pak Yoyon. Bukan, Bukan, Bu, sudah di slide ya. para Oke, siswa bentar. Oke, menulis. sudah di sudah di Ya, keyakinan kelas berarti ya. ya, para siswa Siap, menulis apa-apa siap. yang mereka Ya, siap-siap. Siap. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu saya menuliskan pendapat mereka tentang apa yang ingin mereka capai atau peraturan yang akan disepakati di kelas. Ini mengarah ke ini ya, masih peraturan dulu. Kemudian setelah itu mereka menuliskan di sini Bapak Ibu. Kebetulan siswa saya ada 26, jadi di sini ada 26 kertas kecil ya. Kertas kecil dijadikan satu. Kemudian setelah itu dari 26 ini ada beberapa anak yang mengusulkan hal yang sama. Jadi di sini saya tuangkan menjadi 7 kesepakatan kelas. Kalau tidak salah kemarin itu terkait kebersihan, tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian apalagi 7 keyakinan, 7 kesepakatan kelas. Kenapa saya bilang kesepakatan kelas? Karena di sini masih belum memenuhi kriteria keyakinan kelas Bapak Ibu. Kriteria keyakinan kelas yang seperti disebutkan oleh Pak Yon tadi tidak boleh ada kalimat negatif seperti itu. Dari kesepakatan kelas ini saya tuangkan menjadi keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang memang muncul dari dalam diri mereka sendiri, tidak karena takut menyalahi aturan, tidak karena takut sama BK, tidak karena takut sama saya sebagai wali kelas misalnya, atau tidak karena ingin mendapatkan penghargaan dari saya sebagai wali kelas seperti itu. Jadi benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa jika keyakinan kelas itu mereka lakukan, mereka terapkan, maka kebaikan-kebaikan akan muncul dalam diri mereka, dan yang mana hal itu akan sangat berguna terhadap diri mereka gitu, terutama untuk masa depan seperti itu. Tahap terakhir Bapak Ibu setelah keyakinan kelas itu sebenarnya di sini juga ditandatangani ya. Ini di sini di kertas kecil yang sudah yang awal ini ditandatangani Bapak Ibu sama mereka. Jadi mereka saya perlakukan penting gitu ya. Setelah selesai kesepakatan kelas sama keyakinan kelas yang sudah mereka buat, maka dilakukan tahap terakhir adalah penandatanganan keyakinan kelas. Termasuk saya sebagai guru atau wali kelas 7C. Jadi di sini mereka Tidak terdengar, Bu Fat. Tidak ada jaringan mungkin. menandatangani tersebut seperti itu. Ya, jadi di sini mereka melakukan penandatanganan kelas, menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dengan cara seperti ini kami menganggap bahwa mereka itu juga punya peranan penting gitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu ditandatangani dan mereka juga harus meyakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang mana akan membawa kebaikan pada diri mereka sendiri seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu keyakinan kelas ini akan menjadi dasar kepada kita para guru untuk melakukan yang namanya atau memerankan diri kita di posisi manajer seperti itu. Sekaligus juga akan menjadi dasar bagi kita sebagai guru untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi itu merupakan cara yang mana di situ memerankan kita sebagai posisi manajer. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu, saya mengajak mereka untuk foto bersama. Jadi mereka senang, wah ini yang sudah kita sepakati. Ini Bapak Ibu senang mereka. Jadi saya udah tak biarkan aja mau apa gitu. Ini Bapak Ibu, jadi tanda tangannya, ada yang tanda tangan warna merah. Ini kesepakatan dari 26. Ada yang nggak masuk sih sebenarnya, nyusul pada hari berikutnya. Kemudian di sini kesepakatan saya tuangkan dari 26 aspirasi ini. Barulah setelah itu saya ke keyakinan kelas dengan diubah kalimatnya atau disesuaikan dengan kriteria keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoyon tadi di awal.
Itu aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait keyakinan kelas. Tinggal mengembalikan nanti Bapak Ibu. Ayo keyakinan kelas yang sudah disepakati kemarin apa? Tinggal seperti itu jika mereka melakukan suatu pelanggaran. Kemudian aksi nyata saya yang berikutnya Bapak Ibu, saya stop sharingnya yang ini. Saya tampilkan lagi aksi nyata saya kedua, restitusi. Sedikit bercerita ya Bapak Ibu, bahwasanya kemarin waktu saya awal-awal ada di SMPN 1 Sokobana, ada anak yang biasanya tidak bolos, ini biasanya tidak berulah, dia berulah Bapak Ibu. Makanya ini saya jadikan bahan untuk saya melakukan segitiga restitusi. Kebetulan karena memang ini benar-benar terjadi. Namanya Nasrul ketua kelas 9A. Ini Bapak Ibu. Saya langsung play. Saya langsung share aja ya. Ini. Jadi saya bercerita dulu, di sini ada anak yang bernama Nasrullah ya. Yaitu tiba-tiba bolos di jam pelajaran saya, jam ke-5 dan jam ke-6 setelah istirahat. Saya manggil ke ruang guru ya, ke ruang ini saya pakai perpustakaan waktu itu. Jadi biasanya anak ini tidak bolos Bapak Ibu, rajin biasanya. Kok tiba-tiba melakukan hal itu? Maka saya coba lakukan atau selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya lanjut play ya. Kedengeran ya Pak Yon tadi videonya? Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak bersuara ya Pak? Aduh, coba gimana? Oh gitu. Bentar ya Pak. Oke, sebentar. Harus pakai tab ya Pak? Iya Pak. Oh. Bentar. Saya hentikan dulu, saya presentasinya ini dulu ya. Oke. Nggak muncul Pak tabnya. Saya buka di sini dulu. Oke, sebentar ya ini. Ada di sini. Bentar Bapak Ibu. Ada di sini. Saya soalnya di sini kalau tidak ada suaranya, tidak kedengaran nanti seperti apa bahasa saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Ada di aksi nyata modul 1.4. Bukan demonstrasi kontekstual. Bentar ya. Demonstrasi. Aduh. Sebentar. Oh iya, sebentar. Oh iya Pak, tapi harus buka lagi. Bentar Pak. Demonstrasi kontekstual. Ini paling nih. Oh, benar, bukan. Bukan 1.4. Nah, ini nih. Bentar ya. Ini. Bentar, Pak. Terdengar, Pak? Yuk. Ya, terdengar. Bagus. Ini fasilitator saya. Ntar saya langsung geser aja ya. Nah, ini. Nah, aku ruangan rumah masih ini. Langsung ke videonya ya. Ini skenarionya. Ini Bapak Ibu. Langsung ke videonya saja. Nah, ini. Jadi saya panggil. Nah, ini saya panggil.
Ini tahap menstabilkan identitas. Kemarin saya bolos pelajaran informatika. Apakah Nasrul tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan? Iya, betul. Nasrul, setiap orang pasti melakukan. Ini yang dikatakan menstabilkan identitas. Setiap. Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu dapat merugikan diri kamu sendiri? Lantas, apa alasan kamu melakukan tindakan tersebut? Kemarin saya merasa malas untuk mengikuti belajar informatika. Apakah ada alasan yang lain? Saya sebenarnya belajar tapi Apa? saya diajak biar kesannya kompak, jadi saya ikut aja. Dan itulah tugas yang diberikan belum saya kerjakan. Wah, Nasrul, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu boleh bolos. Justru dengan melakukan tindakan tersebut, kamu malah tambah berada dalam masalah. Apakah Nasrul masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat di awal pembelajaran? Iya, Bu, saya masih ingat. Salah satu keyakinan kelas kita adalah disiplin. Mohon maaf, yang suaranya Nasrul tidak jelas, Bu. Disiplin dan bertanggung jawab. Ya, memang kecil, Bu. Memang kecil. Enggak apa-apa. Sambil pakai headset kedengeran. Oh, oke. Saya menjadi anak yang senantiasa disiplin, menjalankan keyakinan kelas, termasuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selain itu, saya seharusnya juga bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban saya. Bu. Nanti saya share sekaligus sama materinya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak melakukan pelanggaran lagi? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas. Bagus sekali, Nasrul. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Perbaiki kesalahan kamu. Saya minta maaf kepada Ibu dan saya berjanji tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk sama-sama melaksanakan keyakinan kelas. Salah satunya disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, Ibu maafkan kesalahan kamu. Ibu juga menghargai untuk memperbaiki diri. Ibu ingin melihat perkembangan kamu mulai saat ini, terutama nanti ketika pembelajaran matematika. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Jadi itu Bapak Ibu yang sudah saya terapkan. Bentar, dengan segitiga restitusi itu Bapak Ibu ini coba, nah ini tadi sempat terpental ini Bapak Ibu. Jadi saya Hasan Nasrullah, siswa kelas 9A UPTD SMPN 1 Sukobarat. Setelah saya menemui Ufan, saya merasa lebih lega. Saya tidak merasa dihakimi. Justru saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan berusaha menjadi murid yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak akan tidak dihakimi, tidak dicari kesalahannya. Mereka merasa dihargai dan dipercaya untuk bisa memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Memang awalnya mungkin terkesan sulit ya Bapak Ibu. Enggak mungkin lah kalau murid saya biasanya lebih bisa dengan cara dihukum aja misalnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu konsisten menjalankan ini, terus memberikan motivasi untuk mengembangkan motivasi intrinsik dalam dirinya, saya yakin Bapak Ibu bisa menerapkan hal ini dan bisa membawa murid-murid kita untuk senantiasa
berbuat kebaikan sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia dari calon guru penggerak angkatan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa ini ya, Bapak Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Bahasa dan Sastra, yaitu Andes Ahmad Mawardi MPD sudah memasuki room. Jadi langsung saja saya persilakan beliau untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sore ini, walaupun saya lambat barangkali karena kebetulan ada 2 giat yang harus saya ikuti. Satunya kegiatan manten, satunya pengajian terus rutin di Dinas Pendidikan. Sehingga barusan saya harus cepat-cepatan biar bisa bertemu dengan teman-teman di seminar unjuk karya ini ya, penciptaan budaya. Pertama, akan selamat. Ini yang melaksanakan Pak Yoyon Sugiono dan Bu Fat ya. Oke, 2 orang guru ini dalam rangka CGP pendidikan guru penggerak, bahwa diwajibkan pada setiap guru penggerak ini. Nah, saya mengikuti walaupun tidak dari awal. Saya sangat bangga karena kegiatan di guru penggerak ini luar biasa, amazing. Nah, luar biasanya adalah apalagi di giat aksi nyata ini. Bagaimana para guru penggerak ini dan semua yang ada di Sampang ini, baik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, yang mengatakan selamat dulu pada teman yang sangat antusias dan serius, serta kerja keras, serta all out untuk bisa merubah dirinya, terutama merubah dirinya, bisa merubah teman-teman sesama guru penggerak, bahkan nanti goal akhirnya adalah bisa menggerakkan guru-guru di sekolah masing-masing. Bahkan kalau saya boleh berkelakar, bisa menggerakkan kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah ini yang kadang-kadang tidak ada orang yang, kalau istilah saya, tidak ada orang yang paling hebat. Yang ada orang yang lebih awal belajar. Para guru penggerak ini, mereka yang mau merubah. Karena perubahan ini sesuatu yang pasti terjadi. Dan semua guru wajib berubah. Berubah dari zona nyaman menjadi zona bukan tidak nyaman, tetapi zona harus berubah, aktif. Selama ini bahasa Maduranya, saya begini saja sudah cukup, PPG saya tidak dipotong, dan seterusnya. Itu adalah alasan-alasan klasik yang mereka lontarkan untuk melemahkan semangat dari para guru penggerak. Kalau ini muncul dari kepala sekolah, saya menyesal. Berarti dukung. Kalau hanya mendukung bil lisan, hanya dengan mulut, itu percuma. Jadi betul-betul kalau mendukung mestinya ya bagaimana teman-teman GP ini diberi semangat. Saya tahu bagaimana para GP ini bekerja setiap hari, harus di depan laptop minimal 2 jam, bahkan di tengah malam, baru bisa istirahat. Bahkan yang lebih parah adalah
yang punya suami, yang punya istri, yang punya anak masih kecil, sedikit terabaikan, bukan sengaja untuk diabaikan. Sehingga tolong sampaikan pada keluarga bahwa guru penggerak ini memang sedikit, saya katakan sedikit mengorbankan urusan keluarga dan urusan meladeni suami atau meladeni istri. Karena dari panjenengan semua ini nanti yang bisa merubah pendidikan di Sampang. Saya dari Dinas Pendidikan tetap memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua GP karena Andalah orang-orang terpilih ketika di angkatan 6 ini peminatnya luar biasa banyak, tetapi yang terpilih hanya sekian ini, apalagi saya prihatin dengan angkatan ke-7 yang hanya berjumlah 18 orang. Saya memaklumi, saya berharap nanti di angkatan-angkatan ke-9, 10, teman-teman yang gagal masuk di angkatan sebelumnya, sekali lagi mencoba lagi. Karena baik Bapak Blur, lebih baik gila, kita tidak tahu hasil akhirnya bagaimana. Yang jelas gila berusaha, inilah semangat buat kita. Dan ingat, tidak ada orang yang paling hebat, saya katakan tadi, bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Sehingga kalau seperti itu, maka yang terjadi adalah guru penggerak pun ketika nanti sudah dinyatakan lulus, ingat, Anda satu sisi mungkin hebat, ada sisi lain yang masih perlu perbaikan. Terutama belajar manajemen, menangani sekolah, diawali dari menangani yang paling kecil, memanage dirinya sendiri. Jadi, kenapa saya mengikuti Bu Fat tadi tentang segitiga restitusi. Luar biasa. Dulu ketika saya jadi guru, memberi anak meleng, yang terjadi adalah dimarahi. Mungkin dipunishment, dihukum. Angkat kaki satu dan seterusnya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Yang terjadi harus dengan pendekatan. Pakailah teori-teori segitiga restitusi, sehingga panjenengan nanti bisa mempengaruhi guru lain. Anak yang nakal pun atau yang semula diem, kemudian menjadi nakal, semua itu adalah tantangan bagi semua guru untuk bisa mengajak mereka. Satu kata, kalau boleh saya mengatakan, tadi adalah komitmen. Komitmen itu diperlukan. Jangankan murid dengan guru. Saya dulu masih ingat, ketika saya mengajar, awal pertama saya masuk kelas, yang saya bangun adalah komitmen. Apa komitmennya? Dicatat dan ditumbuhkan bahwa apa yang sudah disepakati harus dilaksanakan. Jangan sok karena guru yang lebih yang mengatur murid, guru salah, harus mengakui, oke nak, nanti saya tarik jawabannya di pertemuan next meet, pertemuan yang akan datang, harus diberikan jawaban itu ketika ada pertanyaan yang mungkin panjenengan takut atau rada rasa was-was, jawabannya true or false, benar atau salah. Begitu teman-teman para GP, luar biasa sekali lagi saya melihat pada saat saya melihat luar biasa teman-teman ini yang mari kita pakai contoh-contoh giat-giat di Loka 1 itu yang di bawah PP. Itu juga luar biasa. Mereka menjadi pengajar praktik yang mungkin, mohon maaf, justru GP-nya yang lebih baik daripada PP-nya. Itu menjadi tidak masalah, karena tadi saya katakan, Anda sudah hebat, ada orang yang lebih hebat. Anda kurang, ada orang juga yang lebih hebat daripada GP. Bapak yang saya hormati, kali lagi, mari tidak ketika ada kegagalan, gunakanlah komunikasi dengan satu grup, diskusikan, jangan gengsi menyampaikan,
untuk mendapatkan pencerahan dan masukan dari para GP yang lain, terutama yang dilaksanakan oleh ketua, arahan yang dilaksanakan oleh para PP. Bapak, bahwa Anda gagal di satu sisi, jangan kemudian berputus asa. Tetap semangat, tetap mau maju, dan yang penting lagi adalah tidak ada yang putus asa. Nah, kalau ada yang putus asa atau ngeluh dengan tugas yang banyak, panjenengan tak bisa menjawab, silakan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Sehingga kata akhir saya, semua GP itu adalah yang pertama, tangguh kesehatannya. Boleh saya katakan, dopinglah kalau perlu dengan vitamin. Masa-masa pancaroba seperti sekarang ini, imun kita menurun. Kalau kita lupa, makannya kurang, maka otomatis imun kita turun. Dan mungkin Anda akan terserang penyakit. Itulah saya katakan dengan tangguhnya. Yang kedua, para GP harus tangguh keluarganya. Karena tadi di awal saya katakan, bagaimana Bu Fat mungkin sampai malam, padahal suami sudah ingin istirahat, bukan ingin macam-macam. Nah, apalagi memang kewajiban istri melayani suami. Dan GP-GP yang lain juga demikian. Bapak-bapaknya juga demikian. Maka saya katakan keluarganya adalah kata kunci untuk bisa sukses mengikuti guru penggerak ini. Saya yakin orang-orang yang ada di guru penggerak ini semuanya sudah tangguh kedua-duanya. Jadi pakailah komunikasi lewat apapun medsos yang dipakai. Makanya saya selalu memberikan apresiasi. Kalau diminta subscribe dan like, pasti saya lakukan. Karena mungkin sumbangan satu suara dari saya luar biasa pengaruhnya dan memberi semangat para GP yang ada di Sampang. Sekali lagi, selamat melaksanakan guru penggerak, melaksanakan aksi-aksi nyata. Jangan ragu untuk salah. Lebih baik Anda melangkah daripada tidak berbuat apa-apa. Jadi saya ulangi, jangan takut melangkah. Nanti kalau Bapak Ibu jadi pemimpin dimanapun, kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya, jangan takut untuk melakukan keputusan decision making, mengambil keputusan, sehingga ketika salah, lebih baik daripada tidak pernah berbuat sesuatu, hanya akan orang. Apalagi yang disalahkan adalah pada saat itu, sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan semuanya berangkat dari awal bersama, sukses lulus di bulan Mei 2023. Amin. Terima kasih Bapak. Saya tetap menyemangati para guru penggerak. Doakan panjenengan semua sehat, doakan saya juga sehat. Kita masih bisa bertemu di frekuensi yang lain. Wow, kayak radio saja. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sekali lagi Bu Fat, Pak Soyon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ya.
Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau di-sharing-kan, didiskusikan, karena sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Yon di awal, kami bukan bermaksud menggurui, tapi lebih kepada sharing pengalaman, diskusi, dan juga berbagi praktik baik yang sudah kami laksanakan selama pendidikan guru penggerak. Monggo Bapak Ibu didiskusikan. Ya, 4 menit lagi. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir sekaligus umpan balik nggih. Daftar hadir kami jadikan acuan untuk penerbitan sertifikat dari komunitas Belajar ID Kabupaten Sampang. Foto bersama dulu Pak Yoyon, foto bersama. Pak Kabid masih ada di room ya. Tolong untuk ya, buka kameranya dulu. Ya. Mari nanti kami share grup ya Bapak Ibu. Pak Yon tag kamera Pak. Tag fotonya Pak. Sudah Pak Yoyon? Salam literasi, Bapak. Terima kasih. Salam literasi. Lagi Pak Yon. Ya, itu yang literasi dulu Pak. Yang literasi dulu Pak. Ya. Sudah Pak. Terima kasih banyak Bapak atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat